Berapa ini? Berapa ini? 100 perak ya. 100. Kira-kira nih, kalau tante uang di sana ada yang ambil nggak? Saya ini aja, itu pasti nggak ada yang tertarik gitu kan, 100 rupiah gitu. Tapi coba, misalkan nih, tante katanya nih berapa? 100.000. Nah ya, 100.000. Tante taruh. Ini misalnya di jalan habis ini pasti nggak ada yang ngambil tante. Ini di jalan ini tante buang taruh aja. Ada yang ambil nggak? Ada. Buru-buruan kan pasti ya. Tapi nih, ini sudah beda gambar ini. Kucuk-kucuk ya. Uang lagi. Ada yang ngambil nggak? Tetap ada yang ngambil. Tetap ada yang tertarik ya, tetap ada yang ngambil. Ini sudah kucuk-kucuk dia kan. Terus atau injek-injek lagi misalkan ya. Terus taruh lempar lagi. Kira-kira masih ada nggak yang ngambil? Masih ada. Kalian masih mau? Masih mau ya, tapi enggak lah. Ini tantangannya satu. Jadi, nah ini loh. Ini kenapa orang masih kalian kenapa milih ini daripada orang milih ini daripada ini? Ini apa ya? Kenapa? Nominal lebih besar atau nilai? Ya. Ini adalah nilai. Jadi nilainya lebih besar. Jadi ini dikatakan lebih berharga daripada ya 100 perak. Ini berbicara tentang yang namanya nilai. Karena nilainya tinggi, maka dia berharga. Jadi sekalipun tadi dia apa? Diinjak, ya kan? Diinjak sekalipun gitu kan? Tetapi apapun perlakuan orang terhadap dia tetap bernilai. Bisa kan? Nah, jadi kenapa orang kejar ini? Karena nilainya menjadikan dia berharga. Jadi ya. Nah, demikian juga di dalam kehidupan manusia. Ada di dalam firman Tuhan tokoh Alkitab yang menunjukkan bahwa sungguhnya dia itu hidupnya sedikit banyak pernah diremehkan orang lain. Bahkan keluarganya sendiri juga meremehkan. Tapi ternyata dia bernilai. Dia tahu ada nilai tinggi di dalam diri. Siapakah dia? Kita buka 1 Samuel pasal 16. Ya, tentang siapa di situ ya? Coba lihat. Tentang Daud. Coba ya yang baca. 1 Samuel pasal 16 kita baca satu ayat saja, yaitu kita baca ayat yang 11 sampai ayat yang ke 13. Kemudian dilanjut 1 Samuel 17 ayatnya yang ke 26. Ya sudah, kita baca dulu. 2. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inilah anakku semuanya." Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan matanya, tidak elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tangan yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Pasal 17 ayat yang ke-26 dan 27 ya, 23. Ketika 17 ayat yang ke-20 28-nya. 23.
Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang dan pada siapa kau meninggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu kepada dulu? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejaran hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Tetapi jawab Daud, "Apa yang telah aku perbuat? Hanya bertanya saja." Di sini kita lihat dulu ya, tadi kita berdoa. Anak-anak dikasih Tuhan, kita lihat tadi siapa Daud? Ya, Daud di tengah-tengah keluarganya pada saat acara penting. Jadi ternyata Bapak Isa itu punya berapa anak tadi? 8. Tapi yang dibawa tuh 7, dibawa ke acara pengorbanan waktu itu ya. Nah, acara pengorbanan, dan di situ pada itu acara besar. Karena di situ Nabi Samuel berkata begini, bahwa anak-anak ini, ya, karena salah satu mereka akan dipilih Tuhan, gitu kan, akan dipilih Tuhan. Akan tetapi ketika semuanya 7-7-nya Bapak Isa itu kan pede banget ya, pasti ini anakku nih yang paling hebat nih, yang ganteng, yang badannya bagus, udah kayak apa? Udah kayak prajurit luar biasa. Nah, dia luar biasa. Mungkin Bapak Isa itu melihat anak-anaknya yang 7 anak tadi itu adalah anak-anak yang luar biasa, punya kemampuan, punya sesuatu yang bisa diandalkan. Dan kemudian disitulah satu persatu ternyata tidak ada yang dipilih oleh Tuhan. Apa kata Tuhan waktu itu? Dikatakan bukan ini. Ada yang ganteng ini, yang gede ini, yang pinter ini. Dibilang bukan yang ini, gitu kan? Nah akhirnya, tapi ini sudah semuanya. Kemudian Bapak Nabi Samuel berkata, emang ini semua anakmu? Bapak Isanya mikir, ada sih satu. Artinya apa? Ada yang tidak diperhitungkan, ya. Ada yang dipikir, ya. Tapi dia sedang apa tadi? Sedang apa nih? Menggembalakan domba, dagang di padang. Dia pikir, menurut manusia, menurut bapaknya, ini anak-anak yang istilahnya sosoknya itu cocok kalau jadi raja, gitu kan? Tapi ternyata waktu itu si Bapak Isa ini ditanya, begitu ditanya sama Nabi Samuel, dia bilang apa? Oh, ada kok satu lagi anak yang tadi pikir dia hanya kerjaannya hanya bisanya apa? Mengembalakan domba. Ada satu yang masih tertinggal, gak kepikiran. Ada kayak di sini merasa demikian orang tua. Ya. Nah, kemudian tapi Bapak Isa ini berpikir ini anak yang masih kecil, dan katakan apa tadi? Wajahnya kemerah-merahan. Coba sekarang dilihat kanan kiri siapa yang masih kemerah-merahan. Oh, yang paling merah siapa? Siapa yang paling merah? Bukan ini ya, bukan begini. Tapi maksudnya menunjukkan bahwa si Daud itu apa? Masih muda. Nggak diperhitungkan, kurang diperhitungkan oleh kakak-kakaknya atau saudara-saudaranya, ya kan? Kalau gadis pemilihan belum, dia masih belum ini ya. Nah, kemudian di situ dikatakan apa? Akhirnya Bapak Samuel bilang, nah cepat suruh dia kemari, karena dialah yang dipilih oleh Tuhan. Jadi sebelumnya tadi di ayat sebelumnya dikatakan apa? Tuhan bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah, tetapi Allah melihat apa? Kata Tuhan, Allah melihat hati. Disitulah emang hati mereka bagaimana, hati ketujuh kakak-kakaknya tadi kan gitu pikirannya ya. Tapi ternyata Daud, disitulah Tuhan melihat Daud pada saat Daud sendiri. Pada saat dia mengembalakan domba, dia menjadi anak yang bertanggung jawab.